Hey, what's up Fusik Nation? Kali ini kita ada di Mulai Bisnis Online yang nggak tahu ini udah di video yang keberapa. Di video kali ini agak berbeda dari video-video yang sebelumnya karena kita akan ngomongin passion. Nah, apakah passion yang sedang kamu geluti sekarang, passion yang sedang kamu suka itu bisa menghasilkan cuan ketika kamu bikin bisnis online? Karena banyak sekali perdebatan yang ada di luar sana yang memperdebatkan sebenarnya kalau kamu mau dapat uang yang banyak itu nggak perlu pakai passion. Kayak ada sebuah kepercayaan kayak your passion gitu. Karena nyatanya passion itu nggak ada duitnya. Nah, apakah benar seperti itu? Karena nyatanya aku sendiri membuktikan tidak benar. Oke guys, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kalian harus bertanya dengan diri kalian masing-masing. Passion kalian itu apa sih? Nah, banyak loh teman-teman di luar sana itu, atau mungkin kamu sendiri juga ada yang sebenarnya passion kamu sendiri tuh nggak ngerti gitu. Nah, kalau kamu belum tahu ya gimana nanti mau bisnis yang sesuai dengan passion kamu kalau passionnya aja nggak tahu. Nah, aku ada tips buat kamu ya. Supaya kamu mengenali passion kamu adalah kamu harus tahu kamu ini suka mengerjakan sesuatu yang itu sampai bikin kamu apa? Lupa waktu. Nah, coba cari itu. Pasti ada teman-teman. Tapi kamu jangan jawab passion yang bisa menghabiskan waktu adalah main HP ketika kamu boker. Nah, itu bukan itu bukan passion ya. Ya, jadi passion yang aku maksud di sini adalah suatu kegiatan yang kalian lakukan yang itu ketika kalian lakukan secara terus-menerus itu kayak ada rasa candunya gitu. Ya, coba apa? Nah, misal seperti Fusik. Aku sendiri ini suka sekali ngomong di depan kamera, editing video, pokoknya bikin konten ya terkait tentang marketing, Facebook Ads dan tentang pengembangan diri. Itu aku suka banget. Nah, oleh karena itu aku akhirnya memutuskan untuk bikin video-video di YouTube dan ternyata setelah aku jalankan selama beberapa waktu itu juga responnya bagus. Terus yang kedua ya, passion yang sudah kalian temukan tadi itu kalian harus tahu apakah kamu itu di sini di passion yang kamu geluti itu tadi, apakah kamu sudah mahir atau sekedar biasa-biasa aja gitu. Nah, ini catatannya gini, misal kamu suka dunia komputer atau mungkin suka masak gitu. Nah, ketika ada seseorang atau mungkin teman kamu yang punya masalah di sini, mereka selalu berkonsultasi ke kamu. Nah, ini adalah suatu pertanda bahwa kamu tuh memang ahli di bidang ini ya, karena memang kamu secara kesehariannya atau mungkin kalau sedang hangout itu pasti kamu ngomongnya tentang ngomong ini. Jadi kayak udah jadi branding. Oh, ini loh orang ini adalah brandingnya adalah ahli ini gitu. Nah, terus guys, kalian tuh jangan khawatir ya. Khawatir gini. Keahlian yang aku dimiliki di sesuatu passion aku ini masih ada loh orang yang jago. Itu suatu mindset yang mengkerdilkan ya kemampuan kalian. Karena ternyata walaupun kalian menganggap biasa-biasa aja, ada loh di luar sana yang pasti membutuhkan knowledge dan keahlian kamu di passion kamu tersebut. Jadi jangan berkecil hati gitu. Nah, setelah tadi kalian sudah ngerti passionnya apa, terus habis itu kamu ngerti seberapa mahirnya, terus jangan mengkerdilkan ya passion yang kamu punya itu. Kamu harus tahu apakah passion yang kamu miliki, yang kamu geluti itu memang bisa dapat cuan gede. Karena kalau kamu punya suatu hobi passion yang itu memang itu nggak ada cuannya, bahkan nggak ada cuannya sama sekali atau mungkin cuannya cuma sedikit, itu kalian menghabiskan waktu di situ itu nantinya nggak akan jadi cuan gede, itu kan berabe gitu. Nah, beberapa contoh passion yang itu bisa jadi cuan gede adalah masak ya, masak, lalu dunia IT, terus speaking, terus ngomongin tentang financial gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau mungkin ingin lebih jelas lagi, cobalah kalian itu melakukan suatu mini riset aja lewat YouTube ya atau mungkin sosial media. Carilah figur-figur yang itu memang passionnya mirip-mirip sama kamu dan kalian lihat figur-figur ini itu pencapaiannya sudah apa aja. Mungkin dia sudah beli ini itu atau mungkin dia sudah punya produk ini itu, pokoknya kalian lihat. Jadi
figur-figur tersebut tadi menjadi patokan atau barometer dari passion yang nantinya akan kalian seriusin itu. Karena kalau memang nanti nggak ada figurnya sama sekali, itu ada pertanda memang di situ belum ada yang bahas, atau mungkin nggak menarik aja, di situ nggak ada duitnya. Nanti kan menjadi berapa ya. Jadi apa PR-nya buat teman-teman ya? Silakan riset melalui YouTube. Ketika kita ngomongin passion ya, karena ini usahanya adalah based on your what you like, dengan apa yang kamu gemari gitu ya. Alangkah baiknya kalian jangan langsung beriklan. Kalian bangun dulu yang namanya adalah awareness ya. Suatu orang-orang tuh kepengen ngerti dulu kamu tuh siapa, perusahaan kamu tuh perusahaan apa gitu ya. Mulai aja dari kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti visinya itu jelas mau kemana dan mau sebesar apa. Misal kayak Fusik masih mulai di ruang kerja yang kecil ini, yang ini merangkap menjadi studio juga, dan it's okay ya. Yang penting adalah kualitasnya gitu. Nah jadi buat teman-teman, mulai aja dulu berbagi melalui YouTube ya, daripada kalian langsung beriklan. Mas, tapi kan produk aku itu kan nggak bisa dibikin konten-konten. Pasti bisa, asalkan kalian mikir ya. Hampir sebagian besar produk itu bisa bikin konten. Nah, pertanyaannya, apakah produk yang sedang kamu pasarkan sekarang ini sesuai dengan passion kamu? Karena kalau produknya itu nggak sesuai dengan passion kamu, yakin wes totoan kamu nggak akan mau bikin konten. Padahal dengan kamu bikin konten di YouTube itu bisa menjembatani kamu dengan customer atau mungkin klien-klien kamu. Kalau kalian nggak punya konten, jadi serasa brandnya ini tuh nggak ada unsur, ini tuh ada unsur manusianya nggak sih? Kayak cuma sekedar jualan doang. Jadi menurut aku, kalau kalian mulai bisnis yang dari passion, mulailah dulu dengan bikin konten. Karena mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, yaitu suatu brand yang namanya itu Gamalman. Nah, Gamalman ini dia punya akun YouTube yang followernya cukup banyak, dan dia itu sekarang sudah berjualan skincare untuk pria, dan aku lihat juga hampir sebagian besar produknya itu adalah mereknya bukan mereknya Gamalman, tapi dia menjadi reseller dari produk-produk yang ternama. Tetapi karena dia sudah bikin kolam lewat YouTube, ketika dia iklan pun orang-orang sudah kenal, oh si Gamalman. Nah ini contoh ya, passion yaitu di dunia skincare tentang perawatan pria, lalu dibikin konten, baru dia ngiklan. Nah buat teman-teman, coba strategi itu bisa kalian praktekkan juga di bisnis passion kalian. Nantinya dari passion ini, ketika kalian nanti sudah rajin berbagi di YouTube, bikin konten, juga engage di Instagram gitu ya di awalnya. Nah nantinya produk apa yang akan kalian jual itu bukan produk dari ide kamu ya. Ini salah besar ya. Jadi produknya itu nanti adalah produk yang memang diminati dan dibutuhkan oleh audiens kamu. Nah, ya kan? Pasti kamu berpikir, oh jangan-jangan nanti aku harus menciptakan suatu produk. Ya benar, bisa menciptakan produk, tapi produknya ini adalah jawaban kebutuhan dan keinginan dari si market kamu. Apapun itu, ya silakan dicukupi gitu. Nah, jadi bukan idealmu, bukan idealismu, ya, tapi kebutuhan market kamu. Ya, oleh karena itu, ya mungkin di awal-awal nanti akan berdarah-darah, belum ada orderan sama sekali, bahkan duit sepeser pun gak akan masuk. Tetapi nanti kalau kalian itu memang passionate di bidang ini, yang ya mau nggak mau kalian harus berpikir jangka panjang. Mungkin nanti di sebulan belum ada, mungkin baru di bulan kedua, atau mungkin di tahun berikutnya, nggak tahu ya. Yang penting kalian berjenjang ya gitu. Nanti dari duit yang kalian dapatkan dari proses organik berbagi ini tadi ya, itulah nanti yang digunakan untuk apa? Bikin website mungkin. Terus nanti untuk bikin konten iklan, dan sebaiknya ya sebaiknya sejak awal semua proses digital marketingnya sudah kalian sediakan, sudah kalian bikin funnelnya, yaitu dari YouTube itu sudah ada link ke website kalian menggunakan, dan websitenya sudah ada pixelnya, sehingga apa? Nantinya kualitas pixelnya ya itu sudah bagus juga. Syukur-syukur nanti ketika ada orang sudah order, sudah ada pembukuan yang menjadi customer listnya. Menurut pengalaman aku ya,
bisnis dengan sesuai passion yang tentunya ada duitnya ini lebih langgeng daripada kamu cuma sekedar jualan produk yang kamu nggak punya interest sama sekali dengan produk itu. Nah, kalau kamu nggak punya interest sama sekali dengan produk itu, ya ketika terjadi sesuatu yang nggak kamu inginkan di jualanmu itu, yang nggak sesuai passion, kamu menjadi males untuk ngoprek, kamu menjadi enggan untuk melakukan usaha yang all out gitu ya. Tapi kalau ini memang passion kamu, hal yang kamu suka, kamu akan berjuang mati-matian siang, malam, dan pagi. Oke, last but not least, Mas, apakah mungkin aku memulai ini kalau aku itu masih kerja di kantoran atau aku masih sekolah dan sebagainya? Ya, intinya semua bisa asalkan kamu enggak omdo ya. Misal kamu orang kantoran, bisa tuh, misal kamu pulang kantor bercengkrama dulu dengan keluarga. Nah, nanti ketika sudah malam, ketika menjelang mau tidur, ya pokoknya udah slow gitu. Nah, gunakanlah waktumu itu nanti untuk ngebangun bisnis kamu. Nah, jadi malamnya bikin konten atau mikirin engage dengan audiens begitu ya. Pokoknya intinya kalau orang memang sudah passion di bidangnya di situ dan nggak omdo, apapun yang terjadi, walaupun mau ada gunung terbang, mau ada laut tumpah, ada meteor jatuh, itu akan dilakukan kalau memang kamu memang passion di situ dan kamu mau mendapatkan hasil jangka panjang di situ. Dan ada salah satu nasihat juga dari Gary V ya, eat dirt as much as you can. Ya, maksudnya apa? Jadi di awal-awal itu kamu akan merasakan pahit, tetapi nanti jangka panjangnya akan jauh lebih nikmat. Ya, contohnya aja Fusik ya. Dulu cuman dari sekedar bikin video untuk Facebook Ads yang nubi-nubi gitu. Nah, dari situ ternyata malah bisa dapat cuan ya. Itu aku awalnya nggak ngira sama sekali, kok ternyata banyak yang minta mau konsultasi dan ini itu, ya udah akhirnya dilayani aja ya. Jadi aku aja yang ngomong, ada buktinya, apalagi kalau kamu juga melakukan ini ya. Gitu guys. Oke guys, itu aja untuk video kali ini ya. Aku harap ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Agar apa, teman-teman tuh bisa punya bisnis yang memang benar-benar kalian enjoy ya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar jualan doang, tapi memang benar-benar kamu suka di situ. Dan tentunya nggak cuma sekedar suka, pastikan semua kriteria-kriteria yang sudah kebagikan tadi kalian penuhi. Oke, gitu aja untuk di episode mulai bisnis kali ini. Kita ketemu lagi nanti di video yang berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.